مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين القلب الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Angin Santa Ana yang kering bertiup kencang, menyapu dedaunan dan ranting yang kering di kawasan pegunungan utara Los Angeles, hingga tiba-tiba percikan api kecil muncul di sebuah bukit tandus yang selama berminggu-minggu tidak menerima hujan. Saat matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, api itu tumbuh semakin besar, menjalar ke arah semak-semak kering yang melingkupi perbukitan, sementara suara-suara burung yang panik mulai terdengar menggema di udara malam. Di sebuah rumah kecil di kaki bukit, seorang pria bernama Yusuf, seorang mualaf asal Timur Tengah, sedang menggelar sholat maghrib bersama keluarganya ketika ia mencium bau hangus yang menusuk dari jendela dapurnya. "Api, cepat keluar, bawa anak-anak," teriak Yusuf kepada istrinya, Aisyah, sambil menutup Al-Quran kecil yang ia gunakan untuk tilawah setelah sholat, dan langsung meraih tas darurat yang telah ia siapkan sejak mendengar peringatan kebakaran beberapa hari sebelumnya. Aisyah bergegas meraih dua anak mereka, Faris dan Maryam, yang sedang bermain di ruang tengah. Sementara Yusuf keluar untuk memeriksa sejauh mana api telah mendekat, dan pandangannya langsung disambut oleh lidah api yang menjilat langit malam. "Bismillah, kita harus segera pergi. Jalan menuju kota pasti sudah macet, kita cari jalur lain," ujar Yusuf dengan tegas, sambil mengunci pintu rumah dan memimpin keluarganya menuju mobil tua mereka yang terparkir di halaman depan. Namun sebelum mereka sempat menghidupkan mesin, seorang tetangga, Pak Agus, datang tergopoh-gopoh sambil membawa koper besar dan memohon tumpangan karena mobilnya sudah tidak bisa dihidupkan. "Naiklah, Pak Agus. Kita harus cepat sebelum api semakin mendekat. Insya Allah kita selamat," kata Yusuf sambil membukakan pintu mobil belakang, dan Pak Agus langsung masuk tanpa ragu sambil mengusap keringat di dahinya. Ketika mereka melaju di jalan sempit yang dikelilingi oleh ladang kering, Aisyah membaca doa perlindungan berulang kali dengan suara pelan. Sementara Yusuf berusaha tetap tenang meski bayangan api terlihat semakin dekat dari kaca spion. Di tengah perjalanan, mereka melihat seekor rusa yang terjebak di pinggir jalan, berusaha melarikan diri dari kobaran api. Namun Yusuf hanya bisa menekan rem sejenak untuk memberinya jalan sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat yang lebih aman. Langit malam yang biasanya gelap dihiasi bintang-bintang berubah menjadi merah darah saat api terus menyebar dengan cepat ke kawasan pesisir Malibu, melahap rumah-rumah mewah yang berdiri megah di atas tebing yang diterangi cahaya oranye menyengat. Di antara kekacauan itu, Pak Agus yang kini duduk di kursi belakang mobil Yusuf tidak berhenti menangis sambil mengingat restoran kecilnya yang ia dirikan dengan susah payah di tepi pantai, yang kini mungkin telah menjadi abu yang menghantui kenangan. "Pak Yusuf, saya tidak tahu harus bagaimana jika restoran itu benar-benar habis. Itu satu-satunya sumber penghasilan keluarga saya," katanya dengan suara parau. Dan Yusuf menanggapi dengan, "Insya Allah, jika itu kehendak Allah, pasti ada hikmahnya dalam ujian ini." Di sisi lain, Aisyah berusaha menenangkan anak-anak mereka yang mulai ketakutan melihat kobaran api di kejauhan, sambil menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang dilempar ke dalam api namun diselamatkan oleh kekuasaan Allah. "Ingat, Faris, api itu hanya bisa membakar jika Allah mengizinkannya. Kita harus terus berdoa dan yakin bahwa perlindungannya pasti datang," ujar Aisyah dengan lembut, sedangkan Maria memeluk ibunya erat-erat dalam pelukan penuh kepercayaan. Saat mereka melewati tikungan tajam, mereka menyaksikan beberapa rumah lain sudah mulai terbakar, dengan pemilik yang panik berlarian sambil membawa barang-barang berharga dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan harta benda mereka. Sebuah truk pemadam kebakaran melaju dengan kecepatan tinggi melewati mereka, diiringi sirene yang meraung keras, memecah keheningan malam yang penuh dengan deru angin dan jeritan putus asa. Yusuf menyalakan radio untuk mengikuti berita terkini, dan ia mendengar bahwa perintah evakuasi telah diperluas hingga ke daerah tempat mereka tinggal, sehingga menambah keyakinan bahwa langkah menuju keselamatan harus segera diambil. "Aisyah, kita harus menuju masjid di pusat kota.
Karena di sana kita akan menemukan tempat perlindungan bersama dengan umat yang lain. Ujar Yusuf sambil mengarahkan mobil ke jalan utama yang mulai penuh dengan kendaraan pengungsi. Ketika akhirnya mereka sampai di jalan bebas hambatan, kemacetan yang parah membuat kecepatan kendaraan menurun drastis. Sehingga Yusuf hanya bisa berdoa dalam hati agar Allah membuka jalan keluar bagi mereka semua. Di tengah jalan yang penuh dengan kendaraan yang bergerak lambat, Yusuf melihat seorang ibu tua berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan dengan penuh harap, memohon bantuan untuk diantar ke tempat yang aman, seolah mengingatkan tentang pentingnya silaturahmi di tengah musibah. Yusuf, kita harus berhenti dan membantu ibu itu, ujar Aisyah dengan nada penuh simpati, sehingga meskipun ruang di dalam mobil sudah sangat sempit, Yusuf pun mengangguk dan mempersilakan wanita itu masuk dengan sambutan hangat. Wanita tua itu, yang ternyata bernama Nyonya Anna, menceritakan dengan lirih bahwa ia telah terpisah dari keluarganya karena kebakaran yang melanda, sehingga ia tidak tahu harus pergi kemana selain berharap ada tangan-tangan kebaikan yang membimbingnya. Masjid di pusat kota mungkin menjadi tempat yang aman. Di sana kita semua bisa berlindung bersama sebagai satu keluarga besar, insya Allah, ujar Aisyah untuk menenangkan Nyonya Anna, yang hanya bisa mengangguk seraya merapal doa syukur. Sementara itu, Pak Agus mulai berbincang dengan Nyonya Anna mengenai pengalaman pahitnya pernah menghadapi musibah di tanah asalnya di Indonesia, menyebutkan bagaimana solidaritas antar sesama telah menjadi pelita di tengah kegelapan bencana. Kita harus saling membantu, Bu Anna, karena dalam musibah seperti ini, hanya kebersamaan dan keikhlasan dalam berbuat baik yang bisa menjadi penyelamat, ujar Pak Agus dengan penuh keyakinan, yang membuat Nyonya Anna tersenyum meskipun air mata tak lepas dari pipinya. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah gereja yang telah hangus terbakar, membuat Aisyah beristighfar sambil menatap reruntuhan yang tersisa, seakan mengingatkan betapa fana dunia ini di hadapan ujian Allah. Subhanallah, lihat itu, seru Yusuf sambil menunjuk ke arah sinagoge Yahudi yang juga rata dengan tanah, menunjukkan bahwa musibah ini tidak pandang bulu dan telah menyentuh semua umat manusia. Aisyah lalu menatap anak-anak mereka dan berkata, "Anak-anak, dalam cobaan ini kita belajar bahwa sesungguhnya perbedaan hanya pada penampilan. Namun di hadapan Allah, kita semua adalah saudara, dengan penuh keyakinan." Malam itu, dengan semangat yang semakin kuat, mereka melanjutkan perjalanan bersama menuju masjid, menyatukan hati di tengah lautan duka dan api yang terus mengamuk. Sementara Yusuf dan keluarganya terus menuju masjid, lebih dari 1.400 petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa henti di berbagai titik di seluruh Los Angeles, berupaya melawan laju api yang seolah-olah diberkahi ujian dari Allah. Di salah satu lokasi, sebuah tim pemadam tersudut oleh api yang tiba-tiba berubah arah karena hembusan angin kencang, memaksa mereka menggali parit perlindungan di tanah yang panas dan penuh abu, diiringi doa agar keselamatan menyertai setiap langkah. Kita harus bertahan di sini sampai bantuan datang. Semoga Allah memberikan kekuatan, teriak pemimpin tim melalui masker oksigen, sementara rekan-rekannya saling membantu mengangkat semangat di tengah kepungan asap tebal. Sementara helikopter membawa muatan air berusaha menjangkau area yang paling parah terbakar, angin kencang menyebarkan tetesan air sebelum mencapai sasaran, meninggalkan harapan yang terpancar samar di antara asap. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kalian yang di garis depan. Setiap tetes air yang jatuh adalah rahmat-Nya, bisik salah seorang petugas kepada rekannya, menguatkan tekad bersama dalam menghadapi api yang tak kunjung reda. Di sisi lain kota, seorang petugas pemadam menemukan seekor kucing kecil terjebak di bawah puing-puing, dan tanpa ragu ia mengangkat makhluk itu sambil mengingatkan, "Jangan takut, makhluk Allah, kita akan menyelamatkanmu." Meski sebagian besar warga telah berhasil dievakuasi, beberapa keluarga masih terperangkap di daerah terpencil yang sulit dijangkau, membuat para petugas bekerja keras dengan semangat persaudaraan yang mendalam. Jika tidak ada angin, mungkin api ini bisa kita padamkan dalam 2 hari, insya Allah, ujar salah seorang petugas dengan nada optimis sambil mempersiapkan peralatan, meski kenyataan menunjukkan angin Santa Ana terus mengamuk. Di pusat komando, para pejabat berlomba-lomba menyusun strategi baru untuk memadamkan api sambil memastikan evakuasi warga berjalan sempurna, seolah berdoa agar pertolongan cepat datang. Malam itu, di masjid, gereja, sinagoge, dan rumah-rumah di seluruh Los Angeles, doa-doa dikumandangkan sebagai untaian harapan kepada Allah agar bencana ini segera berakhir dan umat manusia disatukan kembali. Di tengah kekacauan dan bara api yang menjulang,
sebuah gereja Kristen di pusat kota Los Angeles hangus terbakar, meninggalkan puing dan duka mendalam bagi jemaat yang terkejut mendapati tempat ibadah mereka hancur dalam sekejap. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, bisik seorang pendeta sambil menangis, mengingatkan pada firman Allah bahwa setiap ujian adalah takdirnya yang harus diterima dengan pasrah dan sabar. Tak lama kemudian, di satu sudut yang sama, sebuah sinagoge tua turut direnggut api, membuat banyak keluarga Yahudi kehilangan tempat pertemuan ibadah yang telah menjadi bagian dari sejarah mereka. Sementara itu, kabar duka mencapai telinga Pak Agus yang kini menangis tersedu-sedu, mengingatkan kembali pada kehilangan restoran miliknya, tempat yang pernah menjadi sumber rezeki dan harapan. Insya Allah, Allah Maha mengetahui, setiap kehilangan pasti ada hikmah yang tersembunyi. Ujarnya kepada Nyonya Ana yang duduk termenung di kursi belakang bersama anggota keluarga lain yang baru saja diangkut ke mobil. Di tengah ladang abu dan puing-puing, seorang relawan muslim yang tengah membagi air dan kurma berkata, "Mari kita saling tolong-menolong, karena di setiap tetes air dan partikel abu tersimpan ujian dari Sang Pencipta." Anak-anak yang semula menangis karena ketakutan mulai mendekat sambil mendengarkan kisah-kisah dari para relawan, mengaitkan setiap kehilangan dengan kisah para nabi yang sabar menghadapi ujian. Seorang pemuda berwajah tenang memimpin doa syafaat atas para korban, dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang menyatu dengan desir angin yang membawa abu dari reruntuhan. Di tengah kesedihan, suara hati para korban dan relawan berpadu seraya mereka menyanyikan kalimat, Allahu Akbar, seakan menegaskan bahwa setiap musibah adalah bagian dari rencananya. Meskipun banyak yang kehilangan tempat ibadah mereka, keyakinan bahwa setiap musibah akan mendatangkan hikmah dan ujian kesabaran seakan menguatkan langkah umat dalam menghadapi malam kelam itu. Dalam perjalanan evakuasi yang tak kunjung usai, keluarga Hanafi yang baru saja pindah dari Jakarta terjebak di sebuah jalan kecil di pinggiran kota, di mana komunikasi terputus akibat jaringan yang kewalahan mengirimkan informasi penting. Kita harus sabar dan berdoa, karena di balik setiap kegelapan ada cahayanya Allah, ujar seorang anggota keluarga Hanafi sambil menggenggam tangan adiknya, dan mereka terus melangkah dalam keremangan malam. Di sisi mobil, Aisyah mengajak anak-anak untuk bersama-sama membaca zikir, memperteguh iman agar diterangi oleh cahaya harapan meski langit dipenuhi asap tebal. Sementara itu, seorang tetangga yang membawa pemancar radio mendekati mobil keluarga Hanafi, berkata, "Saya punya informasi, semoga Allah memberkati, bahwa pusat pengungsian di masjid sudah mulai menerima jamaah. Mabruk, insya Allah kita akan segera mendapatkan perlindungan," balas salah seorang remaja dalam keluarga itu, sambil memandang wajah yang penuh harap dan keikhlasan. Di tengah perjalanan, jauh dari hiruk-pikuk kota, terdengar sirene kendaraan darurat yang mengisyaratkan upaya penyelamatan yang terus berlanjut meskipun keadaan semakin genting. Seorang sopir mobil evakuasi berhenti sejenak untuk membantu mengevakuasi seorang lansia yang terjebak di trotoar, sambil berkata, "Semoga Allah memudahkan jalan kita, dan ini hanya ujian sementara." Kelompok itu pun bergabung dalam satu mobil darurat, saling bertukar doa dan cerita tentang kisah Nabi yang pernah menghadapi badai dalam perjalanan hidupnya, sehingga mempererat rasa persaudaraan. Sambil menunggu bantuan di sebuah titik aman, mereka mendengarkan siaran radio yang mengabarkan kondisi darurat di kota, sementara suara doa saling bersautan mengharapkan pertolongan ilahi. Malam itu, kelelahan tergantikan oleh keyakinan bahwa setiap langkah yang diiringi doa adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah yang Maha Mengetahui, meskipun malam terasa tak berujung. Di tengah lautan kehancuran, Masjid Ar-Rahman muncul sebagai oase yang menakjubkan, di mana bangunannya tetap utuh meski dikelilingi oleh puing dan api yang menerjang area sekitarnya, membuat banyak hati terkesima dan percaya pada mukjizat ilahi. Lihatlah, masjid ini tetap kokoh seolah-olah Allah melindunginya dari setiap bencana. Ini pasti merupakan tanda bahwa tempat ini telah dipilih untuk pertemuan umat manusia, ujar seorang jamaah sambil menatap bangunan megah itu dengan rasa takjub. Ratusan orang dari berbagai latar belakang, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi, mulai berdatangan untuk berlindung di Masjid Ar-Rahman, menyatukan hati tanpa memandang perbedaan dalam menghadapi cobaan. Insya Allah, di sini kita semua akan mendapatkan ketenangan, karena keteguhan iman kita adalah perisai yang tidak akan pernah luntur, ucap seorang imam sambil mengulurkan tangan menyapa setiap jamaah yang datang dengan hati penuh harap. Di ruang utama masjid, aroma dupa yang menyala berpadu dengan suara adzan mengundang,
sehingga setiap orang merasa seolah-olah telah dipersiapkan untuk menerima rahmat dan perlindungan dari Sang Pencipta. Seorang relawan muda membantu keluarga yang baru tiba dengan menyiapkan karpet dan sajadah, sambil berkata, "Di sini, Allah menciptakan kedamaian meski dunia di luar penuh amarah dan kebingungan." Sementara di halaman masjid, anak-anak yang tadinya menangis karena ketakutan perlahan tersenyum setelah mendengar cerita tentang keajaiban dan keberanian para nabi yang selalu mendapat pertolongan darinya. Semua ini adalah ujian, namun lihatlah, Allah telah menyediakan tempat perlindungan yang indah untuk kita, dan itu adalah bukti kebesarannya, ujar seorang kakek yang duduk termenung sambil memandang langit yang mulai meredup. Meski masih terdengar deru api dari kejauhan, suasana di dalam masjid dipenuhi ketenangan dan doa, di mana setiap jiwa yakin bahwa keajaiban akan selalu datang bagi yang bertakwa. Dengan penuh rasa syukur, jamaah menutup malam dengan sholat Isya berjamaah, menyatukan hati dalam keimanan dan berharap bahwa peristiwa ini akan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia. Pagi hari yang dingin menyambut kota yang masih dihantui bayang-bayang malam kebakaran, sehingga para penyelidik segera turun tangan untuk mencari sebab awal dari bencana yang menimpa Los Angeles. Tim ahli yang dipimpin oleh seorang insinyur listrik berdiskusi panjang lebar sambil memeriksa sisa-sisa instalasi listrik di area awal kebakaran, yang diduga menjadi pemicu utama terjadinya percikan api. Kemungkinan ada kabel yang meleleh karena kelebihan beban, dan hal ini mungkin disebabkan oleh kelalaian pada sistem distribusi tenaga listrik, ujar insinyur itu dengan tegas sambil memeriksa diagram dan data historis di laptopnya. Sementara itu, warga lokal yang masih trauma mulai berkumpul sambil bertanya-tanya mengenai siapa yang harus dipersalahkan, sehingga menciptakan atmosfer yang panas di antara penduduk yang merasa dikhianati oleh infrastruktur kota. Kita harus mendapatkan keadilan, karena ini bukan sekadar bencana alam, tapi juga akibat kelalaian manusia, teriak seorang warga sambil menunjuk pada papan reklame perusahaan listrik yang terpampang di sudut jalan yang rusak. Di sisi lain, seorang pemuka agama Islam yang turut hadir dalam rapat komunitas berkata, "Dalam setiap ujian Allah selalu menyembunyikan hikmah, dan mungkin bencana ini mengingatkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya." Meskipun perdebatan sengit terjadi, para pejabat berusaha mencari solusi teknis bersama dengan insinyur dan perwakilan masyarakat untuk mencegah hal serupa terulang di masa depan. Seorang anggota tim penyelidikan mengatakan, "Kita akan memeriksa setiap detail, mulai dari tegangan listrik hingga sistem pemeliharaan rutin yang seharusnya sudah berjalan dengan baik, agar Tuhan melindungi manusia dari bencana semacam ini." Dalam pertemuan itu, diketahui bahwa tekanan finansial yang menimpa perusahaan listrik turut berkontribusi pada penurunan kualitas perawatan infrastruktur, yang akhirnya berujung pada bencana yang menakutkan. Di akhir pertemuan, seruan untuk introspeksi dan kerjasama di seluruh elemen masyarakat menggema, dengan harapan bahwa setiap kehilangan dan penderitaan akan mendatangkan perubahan menuju masa depan yang lebih baik dan berkeadilan. Setelah api mereda dan wilayah terdampak mulai dipulihkan, ribuan warga yang kehilangan rumah terpaksa menuju pusat-pusat pengungsian darurat yang dibentuk di berbagai titik aman di kota, di mana suasana penuh ketidakpastian menyelimuti setiap insan. Di salah satu pusat pengungsian yang terbentuk di aula besar sebuah gedung sekolah, seorang dokter Indonesia yang juga seorang relawan memberikan pertolongan kepada seorang bayi prematur yang sedang berjuang untuk bertahan hidup, sambil berkata, "Semoga Allah menjaga nyawa kecil ini, karena setiap jiwa adalah karunia-Nya." Para relawan bekerja tanpa henti membagikan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sambil saling menguatkan bahwa dalam setiap badai pasti ada pertolongan dari Allah yang Maha Penyayang. Kita harus tetap bersabar dan berdoa, karena segala ujian pasti ada hikmahnya, dan Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya, ujar salah seorang relawan sambil mengadakan sesi pengajian singkat untuk mengangkat semangat para pengungsi. Di antara kerumunan, tampak seorang anak laki-laki yang memandang sekitar dengan tatapan kosong, hingga seorang wanita parubaya mendekatinya sambil bertutur, "Sabar nak, Allah bersama kita walaupun dunia sekeliling terasa kehilangan arah." Situasi menjadi semakin genting ketika kabar mengenai tingkat polusi udara yang mencapai level berbahaya menyebar, sehingga beberapa anak dan lansia mulai kesulitan bernafas dan diarah ke klinik terdekat oleh petugas medis. Seorang petugas medis berkata kepada kerumunan, "Mari gunakan masker dan hindari tempat terbuka, karena perlindungan kesehatan adalah bagian dari doa yang kita panjatkan untuk diri sendiri."
Kepedulian antar sesama terlihat jelas saat seorang warga membagi-bagikan selimut hangat kepada yang kedinginan, sambil menyebutkan bahwa setiap kebaikan sekecil apapun adalah bukti kasih sayang Allah. Di tengah kesibukan tersebut, seorang pemuda Muslim mengorganisir pengumpulan dana dan barang sembako, berharap agar distribusi bantuan dapat dilakukan dengan adil dan merata kepada seluruh pengungsi. Dengan tekad yang kuat dan niat tulus dalam setiap langkah, semua penghuni pusat pengungsian bersama-sama menguatkan harapan bahwa badai ini akan segera berlalu dan kehidupan baru akan dimulai, seperti fajar yang menyingsing setelah malam yang panjang. Di tengah kesibukan evakuasi, kekacauan menyelimuti jalanan Malibu saat seorang anak perempuan berusia 8 tahun terpisah dari keluarganya, membuat suasana semakin tegang dan penuh kecemasan di antara para pengungsi. "Di mana kamu, Nak? Ibu sedang mencarimu," teriak seorang ibu yang putus asa sambil menyisir kerumunan dengan mata berlinang, memanggil nama anaknya yang hilang di tengah bising suara sirene dan teriakan orang-orang. Seorang relawan Muslim yang sedang membagikan air mendengar teriakan itu dan segera berkata, "Tenang, kita akan mencari bersama. Allah pasti menyatukan kembali yang terpisah," sambil mengajak beberapa orang untuk membantu pencarian. Mereka bergegas menuju sebuah bangunan kosong yang tampak sepi namun penuh dengan debu dan asap, di mana suara tangisan lembut terdengar dari balik dinding yang rapuh. Di dalam bangunan itu, relawan tersebut menemukan anak perempuan kecil itu sedang bersembunyi di balik tumpukan kardus. Matanya yang besar menatap penuh ketakutan sambil berkata, "Aku takut, Bu." Sang relawan menenangkan anak tersebut sambil memeluknya erat, dan berkata, "Jangan takut, Nak. Allah selalu melindungi hambanya yang lemah. Sekarang kita bersamamu." Setelah anak itu berhasil diangkat ke pangkuan, relawan tersebut segera menghubungi pihak berwenang untuk memastikan bahwa anak itu segera dipertemukan kembali dengan keluarganya. Sementara pencarian pun terus berlangsung di sepanjang jalan yang berdebu, beberapa pengungsi membantu mencari dengan menyusun formasi dan saling bertukar informasi mengenai keberadaan anak yang hilang itu. Di tengah kekalutan, seorang sukarlawan berkata, "Mari kita panjatkan doa bersama agar ibu dan anak itu segera bersatu kembali. Karena di balik setiap cobaan pasti ada rahmat dari Allah." Dengan langkah hati-hati dan doa yang terus mengalir, akhirnya kabar baik datang saat petugas menemukan lokasi anak itu dan segera mengantarkannya kepada ibunya, menyatukan kembali keluarga yang sempat terpisah oleh bencana. Tak berakhirnya derita kebakaran pertama, hanya 3 hari kemudian muncul percikan api kedua di sebelah timur Los Angeles, seolah-olah alam masih ingin menguji kesiapan manusia dalam menghadapi badai yang terus menyelimuti. "Alamak, kebakaran lagi. Cepat kita cari perlindungan, karena sepertinya api sudah menjalar ke daerah pedesaan lagi," teriak seorang sopir kendaraan evakuasi, membuat suasana semakin panik namun tetap teratur. Para petugas pemadam yang baru saja berjuang keras untuk memadamkan kebakaran awal, kini kembali dikerahkan dengan semangat baru, meskipun setiap seruan adzan mengingatkan bahwa ujian belum usai. Di pusat komando, para ahli sekaligus pejabat setempat segera menginstruksikan tim darurat untuk membagi sumber daya secara efektif, sambil saling berdoa agar Allah memberikan taufik dan hidayah. Sementara itu, masyarakat yang sedang berusaha pulih dari kelelahan malam sebelumnya kembali bersiap-siap, menyiapkan perlengkapan darurat dan perlindungan tambahan untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Allah melindungi kita semua. Karena cobaan ini sudah jelas bahwa setiap detik adalah ujian iman yang perlu kita hadapi bersama, ujar seorang tokoh masyarakat kepada kerumunan yang gelisah. Di jalan-jalan desa, angin kencang yang membawa bara api membuat sekelompok penduduk dengan cepat membentuk barisan untuk membantu memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang aman, saling memberi semangat dengan doa dan harapan. Tak hanya petugas, tetapi pula komunitas lokal ikut ambil bagian dalam memadamkan percikan api kedua, menggunakan ember-ember berisi air dan alat seadanya, walau efektivitasnya masih di bawah standar karena keterbatasan. Dalam keheningan sesaat, terdengar lantunan ayat suci dari salah seorang relawan yang memimpin penggalan sholawat, seakan menjadi penyejuk hati di tengah panasnya bara api yang menyala. Akhirnya, dengan tekad dan doa bersama, petugas berhasil menekan percikan api kedua, memberikan secercah harapan bahwa walaupun bencana tak kunjung usai, persatuan dan keimanan umat akan selalu menjadi tameng dari setiap bencana. Setelah kebakaran berkobar selama berminggu-minggu, asap tebal menutupi seluruh langit Los Angeles, sehingga indeks kualitas udara, AQI, mencapai level berbahaya dan mengancam kesehatan ribuan warga yang masih berusaha bertahan.
Aduh, udara di sini sudah seperti racun. Saya tidak tahu berapa lama kita harus memakai masker sampai keadaan membaik. Keluh seorang ibu sambil memandangi anak-anaknya yang mulai batuk karena menghirup asap kental. Para petugas kesehatan segera menggelar posko darurat di sejumlah pusat pengungsian, sambil mengingatkan, "Ingatlah, kebaikan dalam menjaga kesehatan adalah bagian dari syukur kepada Allah atas karunia-Nya." Seorang lansia yang tengah pingsan di pinggir jalan segera diarah ke klinik oleh sekelompok relawan, dan salah seorang di antaranya berdoa, "Ya Allah, tolong sehatkan yang lemah, beri mereka kekuatan untuk bertahan." Pihak berwenang bersama dokter-dokter dari seluruh penjuru kota bekerja tanpa lelah, memberikan perawatan dan masker gratis kepada warga yang terkena dampak polusi, sambil berharap bahwa pertolongan Allah segera datang. Setiap tetes air yang kita bagikan dan setiap masker yang kita pasang adalah amal jariah yang semoga mendapat berkah. Insya Allah, ujar seorang dokter sembari menenangkan pasien dengan senyum yang tulus meski dalam situasi genting. Di tengah derita, suara pengajian singkat yang dipimpin oleh seorang ustadz di pusat pengungsian mengalun, memberikan ketenangan batin bagi warga yang tengah bergumul melawan hiruk-pikuk polusi. Warga yang sebelumnya tak menyangka harus memakai masker berkali-kali kini memahami bahwa di balik setiap cobaan terdapat pelajaran berharga, sekaligus menguatkan tekad untuk bersama-sama mengatasi musibah. Seorang pemuda yang bertugas membagikan masker di sela-sela kesibukan berkata, "Ini semua adalah ujian, dan saya yakin Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hamba-Nya, jadi mari kita terus bersabar." Walaupun polusi udara merajalela, semangat untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain di antara warga Los Angeles semakin kuat, memperkuat keimanan bahwa setiap badai pasti berlalu dengan rahmat dari Sang Pencipta. Di tengah kekacauan kebakaran dan bencana yang melanda, tekanan politik pun semakin meningkat ketika wali kota Los Angeles dihadapkan pada tuntutan warga yang menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian dalam mengantisipasi bencana. Ini adalah krisis, dan kita tidak bisa lagi berdiam diri sambil menunggu. Tindakan nyata harus segera diambil, teriak seorang demonstran sambil mengibarkan spanduk yang bertuliskan, "Amanat untuk rakyat." Para politikus mulai saling menyalahkan, mengeluarkan pernyataan demi pernyataan yang penuh dengan janji-janji, seolah-olah mereka berharap bahwa dengan retorika saja bisa menghapus noda kealpaan sebelumnya. Seorang anggota dewan berkata, "Kita harus introspeksi bersama, karena Allah tidak pernah memberikan ujian lebih dari yang bisa kita tanggung," sambil menegaskan bahwa setiap keputusan harus didasari oleh kepedulian terhadap umat. Dalam sebuah debat yang diadakan di ruang sidang kota, para pejabat saling adu argumentasi mengenai alokasi dana bantuan, sementara suara doa dari halaman masjid terdekat memberikan sentuhan harapan di tengah kegalauan. "Kita butuh solusi, bukan sekadar janji. Mari kita bersama-sama mencari hikmah di balik bencana ini dan memastikan bencana serupa tidak terulang," ujar seorang wakil rakyat yang berwawasan luas, meskipun politisasi sudah mulai merasuk ke dalam proses tersebut. Di antara perdebatan politik yang memanas, beberapa tokoh agama mengajak semua pihak untuk segera bersatu, menyatukan hati dalam doa, karena persatuan umat adalah kunci untuk melepaskan diri dari segala kekeliruan. Dalam setiap ujian Allah, keadilan dan kebenaran akan selalu berpihak kepada yang bertakwa, jadi marilah kita buktikan bahwa kita mampu belajar dan bangkit bersama, ujar seorang ulama ternama dengan tegas di atas mimbar. Meskipun konflik politik semakin meruncing, solidaritas antar warga dan para pemimpin komunitas mulai tumbuh, seolah menyatakan bahwa bencana ini adalah momen untuk merenungi kelemahan dan membangun kekuatan dari dalam. Akhirnya, dengan adanya penegasan untuk saling bekerja sama demi kepentingan bersama, malam itu diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh seorang imam, mengharap agar Allah meluruskan setiap kekeliruan dan menguatkan tekad untuk keadilan. Di tengah hingar-bingar evakuasi dan bantuan yang terbagi rata, terdapat segelintir korban tak terlihat seperti komunitas gelandangan yang tersembunyi di bawah jembatan dan terabaikan oleh sistem yang sibuk mengurus pengungsi utama. Seorang pemuda muslim yang peduli melangkah keluar dari kerumunan untuk mendekati mereka, sambil berkata, "Saudaraku, janganlah merasa dilupakan, karena setiap nyawa adalah milik Allah dan berharga di sisinya." Dengan hati yang penuh empati, pemuda itu mulai mengumpulkan makanan dan selimut, menyusuri lorong-lorong sempit di bawah jembatan dan mengajak mereka untuk bergabung dalam pengungsian terdekat. Mari bersama kita panjatkan doa, karena di setiap derita ada rahmat yang tersembunyi, dan Allah tidak akan melupakan seorang pun dari hambanya, ucapnya sambil berbagi sepotong roti kepada seorang pria tua yang tampak kelelahan.
Beberapa gelandangan yang semula menolak bantuan akhirnya tersenyum mendengar kata-kata tulus itu, yang membawa mereka untuk merasakan kehangatan persaudaraan di saat dunia seakan telah meninggalkan mereka. Di sisi lain, anggota komunitas yang ikut serta dalam misi ini terus mengadakan pengajian kecil di area penampungan, membacakan ayat-ayat yang mengingatkan bahwa setiap ujian dan penderitaan adalah panggilan untuk semakin mendekatkan diri pada Allah. Sementara hujan kecil mulai turun, membasahi wajah-wajah yang penuh duka, seorang relawan mengumpulkan semua korban kecil yang terlantar untuk diberi perawatan sementara di pos medis darurat. Hidup ini fana, tetapi kebaikan dan kasih sayang akan selalu tetap abadi di sisi Allah, ujar seorang dokter dengan lembut sambil mengobati luka-luka para gelandangan, menguatkan iman mereka. Semangat untuk membantu tak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat yang tak mengharapkan balasan, sehingga setiap bantuan mengalir tanpa memandang status sosial. Malam itu, di balik kegelapan dan debu yang menyelimuti kota, sinar harapan muncul melalui tangan-tangan kecil yang rela membantu, menegaskan bahwa kasih sayang Allah terpancar melalui setiap tindakan tanpa pamrih. Di tengah kebingungan dan kerumunan yang pada di pengungsian, beberapa kelompok kriminal berusaha memanfaatkan situasi dengan merampok rumah-rumah yang telah ditinggalkan, menyisakan luka baru bagi warga yang tengah berduka. Cepat, ambil barang-barang berharga itu sebelum ada yang menyadarinya, bisik salah seorang pencuri kepada rekannya, sementara bayang-bayang malah menjadi saksi kejahatan yang dilakukan di sela-sela keputusasaan. Namun, nasib tidak berpihak kepada mereka ketika seekor anjing penjaga yang tersisa di salah satu rumah bangkrut menggonggong keras, menarik perhatian seorang warga yang tengah berjaga. Seorang warga muslim yang tengah bertugas di pusat pengungsian segera berpacu, sambil berseru, "Jangan biarkan orang jahat mengambil hak milik sesama, karena kita semua adalah amanah Allah yang harus saling menjaga." Dalam sekejap, beberapa warga berkumpul dan menghadang pencuri itu, sementara salah satu dari mereka meneriakkan, "Berhentilah, insya Allah, kebenaran akan selalu menang melawan kezoliman." Pertengkaran pun tak terhindarkan. Namun alih-alih menggunakan kekerasan, warga lebih memilih menyerahkan pencuri tersebut kepada pihak berwajib dengan harapan keadilan segera ditegakkan. Semua perbuatan salah akan mendapat balasan, dan kejahatan tidak akan terlepas dari keadilan Allah, ujar seorang tetua dengan suara lantang, mempertegas keyakinannya atas hukum yang ada. Para aparat keamanan yang datang seketika menangkap kelompok pencuri itu, dan mereka pun mendengar seruan warga yang mengingatkan bahwa setiap tindakan jahat akan mendapatkan balasan dari Sang Pencipta. Insiden ini menjadi peringatan bagi semua, bahwa di tengah kekacauan sekalipun, nilai kejujuran dan kebaikan harus tetap dijunjung tinggi sebagai cermin keimanan umat. Sambil mengantar para pencuri ke kantor polisi, salah seorang warga menutup kejadian itu dengan doa, "Ya Allah, berikanlah keadilan kepada yang tertindas dan jauhkan kami dari segala kejahatan di dunia ini." Seiring dengan upaya penyelamatan warga, sebuah inisiatif baru muncul di tengah kawasan hutan yang terbakar, di mana komunitas lokal bekerja sama untuk menyelamatkan satwa liar yang terjebak dan terluka akibat kobaran api yang merajalela. Para relawan bergegas menyusun rencana dengan cepat, menggunakan segala alat seadanya, sambil berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap usaha penyelamatan. Kita harus menyelamatkan setiap makhluk ciptaan Allah, karena setiap jiwa, besar maupun kecil, adalah amanah yang harus dijaga, ujar seorang aktivis lingkungan yang juga seorang muslim, memotivasi timnya. Dalam keadaan genting, mereka berhasil menemukan seekor rusa yang terluka parah, dan seorang anak kecil yang tengah membantu dengan hati-hati membawanya ke tempat aman di sekitar area pengungsian masjid. Lihatlah, walaupun dunia kelam, ada secercah harapan yang hidup melalui kebaikan hati kita, dan rusa ini adalah bukti bahwa Allah selalu menyayangi makhluknya. Ucap anak itu dengan polos, membuat hati semua yang mendengar tersentuh. Relawan bekerja bersama-sama, memindahkan satwa-satwa lain yang terjebak dan memberikan pertolongan pertama dengan bantuan kotak P3K darurat, sambil tetap mengingatkan, kita lakukan ini bukan untuk pujian, tapi sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Di tengah kekhawatiran dan kepanikan, koordinasi antara petugas medis hewan dan relawan manusia berlangsung lancar, hingga setiap satwa berhasil ditempatkan di kandang sementara yang aman dari kobaran api. Seorang dokter hewan berujar dengan tegas sambil merawat rusa terluka. Setiap makhluk hidup itu berharga, dan sesungguhnya Allah memberikan rahmatnya kepada mereka yang peduli. Mari kita doakan agar rusa ini sembuh.
Doa dan kerjasama mengalir begitu kuat. Bahkan suasana yang mencekam di hutan terbakar menjadi lebih hangat karena niat tulus untuk menyelamatkan ciptaan Allah tanpa pandang bulu. Akhirnya, dengan bantuan hujan yang mulai menyirami area, petugas pemadam dan relawan berhasil meredakan kobaran api di hutan, sambil bersama-sama mengucap syukur atas rahmat Allah yang terus mengalir di tengah ujian berat ini. Setelah berbagai perjuangan yang melelahkan, Masjid Ar-Rahman kembali menjadi pusat kumpul bagi ribuan warga yang mencari perlindungan dan ketenangan, di mana dinding-dindingnya yang kokoh menyimpan harapan dan keimanan umat. Di sini, kita adalah saudara, tak ada perbedaan. Hanya ada satu tujuan yaitu mencari perlindungan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ujar seorang imam yang memimpin sholat berjamaah, menyatukan hati setiap jamaah yang hadir. Kehadiran masjid yang tak tersentuh oleh api menjadi bukti nyata bahwa di balik setiap musibah terdapat tanda keajaiban dan pertolongan dari Allah yang selalu menjaga hambanya yang tulus. Di dalam masjid, relawan membentuk tim dapur darurat untuk memasak dan membagikan makanan kepada semua yang berlindung, sambil mengingatkan, setiap pemberian adalah rahmat yang harus dibagikan kepada sesama. Ayo, janganlah kita lupa bahwa di sisi Allah, setiap kebaikan yang kita lakukan akan berlipat ganda, jadi mari bantu sesama walau apa adanya. Seru salah seorang relawan, menggerakkan hati semua yang mendengar. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu membuat orang-orang dari berbagai latar belakang, Muslim, Kristen, Yahudi, bercampur dalam satu doa bersama, menyuarakan syukur dan harapan akan hari esok yang lebih baik. Para anak kecil bermain dengan gembira di halaman masjid sambil mendengarkan cerita tentang kisah-kisah para nabi yang penuh keberanian dan keteguhan iman, seakan menginspirasi mereka untuk tumbuh menjadi manusia yang berakhlak mulia. Dalam heningnya malam, diiringi cahaya rembulan yang menyelinap melalui jendela masjid, doa-doa tulus terus mengalir, menyatukan hati yang berbeda dalam satu semangat persatuan. Beberapa jamaah tak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur, berkata, masjid ini adalah anugerah Allah bagi kita, dan semoga keajaiban yang kita saksikan ini menjadi pelajaran untuk selalu bertakwa. Malam berakhir dengan sholat tahajud bersama, di mana setiap tetes air mata dan bisikan doa menyatu menjadi satu untayan keimanan yang tulus, menyatakan bahwa kebaikan dan kesatuan selalu terjaga di bawah naungan Allah. Setelah 2 minggu penuh perjuangan yang melelahkan, muncul setetes hujan yang perlahan turun, memberikan secercah harapan kepada petugas pemadam dan seluruh warga yang telah menanti pertolongan. Alhamdulillah, akhirnya Allah meridau kita dengan hujan. Semoga dengan ini api perlahan padam, ujar seorang petugas pemadam sambil menatap langit yang kelabu, penuh harapan dalam setiap tetes air yang jatuh. Hujan yang turun secara tiba-tiba membantu meredakan intensitas nyala api di beberapa area, sehingga para petugas semakin semangat untuk menumpas sisa-sisa kobaran yang tersisa. Di tengah suasana yang penuh syukur, relawan dan petugas terus bekerja bersama, menghimpun bersama-sama setiap sarana dan tenaga untuk mengantisipasi kemungkinan api yang kembali menyala. Insya Allah, dengan pertolongan Allah, setiap musibah akan digantikan oleh kemudahan, dan inilah waktunya kita bersyukur atas pertolongannya, ujar seorang komandan tim sambil membimbing rekan-rekannya untuk terus berusaha. Di sepanjang jalan yang sebelumnya diliputi abu, warga perlahan mulai mengumpulkan puing-puing untuk dipisahkan dari sisa-sisa harapan yang harus diselamatkan dalam proses rekonstruksi. Semangat gotong royong pun semakin nyata, dengan anak-anak hingga orang tua bekerja bersama, mengangkat beban bersama sambil terus mengingat bahwa setiap langkah adalah wujud ketaatan kepada Allah. Doa pun terus mengalir, baik dari dalam masjid maupun dari pusat bantuan, yang menggema menyebar di antara seluruh warga, sebagai bukti nyata bahwa kesatuan dan keimanan adalah kunci dalam menghadapi bencana. Meskipun sebagian besar wilayah Los Angeles telah berubah menjadi abu, semangat untuk membangun kembali hidup yang lebih baik seakan mengalahkan kepedihan hari sebelumnya dengan kekuatan iman. Malam itu ditutup dengan rasa syukur yang mendalam, karena pemadaman api bukan hanya menandakan berakhirnya kebakaran, melainkan juga awal dari perjalanan panjang menuju penyembuhan dan perbaikan bersama, di bawah naungan rahmat Allah. Seiring pagi menyingsing, warga perlahan kembali menatap reruntuhan yang tersisa dengan tekad baru untuk memulai hidup dari awal, berbekal doa dan keyakinan bahwa setiap kehilangan pasti akan berganti dengan keberkahan jika dikerjakan dengan niat yang tulus. Mari kita bersama-sama membersihkan sisa-sisa bencana ini, karena setiap jejak puing yang kita rapikan adalah bukti bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk bangkit,
ujar seorang pemimpin komunitas sambil mengatur tim kebersihan di lapangan. Banyak keluarga yang kembali ke rumah yang tersisa, menemukan melalui derita bahwa nilai kekeluargaan dan persaudaraan menjadi harta yang paling berharga dalam menghadapi musibah. Di tengah kesulitan, seorang dermawan anonim mulai mendonasikan material bangunan dan dana, yang membuat mereka yang kehilangan segalanya merasa mendapatkan harapan baru untuk membangun kembali kehidupan mereka. Warga dari berbagai latar belakang, Islam, Kristen, Yahudi, bergabung dalam aksi saling membantu, membuktikan bahwa kebersamaan lebih dari sekadar kata, melainkan tindakan nyata yang membawa keadilan dan kasih sayang. Acara kerja bakti rutin diadakan di wilayah yang terdampak, di mana setiap peluh yang jatuh disertai dengan doa. Ya Allah, kabulkanlah usaha kami, jadikanlah ini ladang pahala bagi kami semua. Di lingkungan pengungsian, anak-anak yang dulu menangis kini bermain bersama, mengukir senyum di wajah mereka, seolah menyatakan bahwa hidup tidak akan pernah berhenti sampai hati penuh dengan kasih sayang. Semangat untuk membangun kembali kehidupan perlahan merambah ke tiap sudut kota, dengan masing-masing warga saling berbagi informasi, bantuan, dan bahkan nasihat agar tidak terjerumus dalam keputusasaan. Dalam setiap pertemuan komunitas, doa bersama tetap menjadi agenda utama, karena setiap langkah perbaikan diyakini merupakan manifestasi dari rahmat dan pertolongan Allah yang tak pernah ingkar janji. Akhirnya, dengan hati yang penuh syukur dan tekad untuk meneruskan perjuangan, seluruh warga bersama-sama menyambut hari baru sebagai awal dari lembaran kehidupan yang lebih baik, yakin bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya dari Allah. Di ambang fajar yang baru, Masjid Ar-Rahman kembali menjadi simbol persatuan, tempat di mana ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat mengumpulkan diri untuk menyimak khutbah yang penuh dengan hikmah dan pesan kebaikan. Kita telah melalui cobaan yang berat, namun percayalah bahwa di balik setiap musibah selalu tersimpan hikmah yang menguatkan iman dan persatuan kita, ujar imam dengan tegas di mimbar, menyuarakan kebenaran yang menggetarkan setiap hati yang hadir. Di sudut masjid, para relawan, petugas, dan warga bersujud dalam doa syafaat, mengungkapkan rasa syukur atas keajaiban yang pernah terjadi dan berharap agar setiap pengalaman pahit menjadi pembelajaran untuk kehidupan yang lebih baik. Seorang pemuda yang dulunya tersesat dalam keputusasaan kini menceritakan pengalamannya dengan suara penuh keyakinan. Saya pernah kehilangan segalanya, namun di sini saya belajar bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah yang menyempurnakan iman. Kisah-kisah tragis seperti kebakaran gereja, sinagoge, dan restoran milik komunitas Indonesia disulap menjadi inspirasi bahwa di balik kehancuran selalu ada kesempatan untuk memulai lagi, lebih baik dan lebih bersih. Di antara jemaat, tampak wajah-wajah yang mulai tersenyum, menyadari bahwa keajaiban bukan hanya tentang bangunan yang utuh, tetapi juga tentang kebersamaan dan solidaritas yang menguatkan setiap insan. Sebuah pita merah yang dahulu menjadi simbol duka kini diubah menjadi lambang harapan, diberikan kepada anak-anak sebagai pengingat bahwa setelah malam yang paling gelap, fajar pasti akan terbit dengan cahayanya sendiri. Komunitas dari berbagai latar belakang saling berbagi cerita tentang ketekunan, kerjasama, dan doa, sehingga nilai keimanan semakin mengakar di lubuk hati setiap orang yang pernah merasakan pahit getirnya cobaan. Semua ini adalah titipan dari Allah, agar kita lebih mengerti arti hidup yang hakiki, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah. Bisik seorang nenek sambil menatap langit yang kini cerah, penuh dengan harapan dan syukur. Dengan penuh rasa syukur, upacara penutupan di masjid ditandai dengan sholat berjamaah dan khotbah penutup yang menyatukan setiap jiwa, menegaskan bahwa setiap ujian, baik berupa kebakaran, kehilangan, maupun penderitaan, adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menemukan hikmah yang abadi.